Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fifth group and our group members are Nova Amelia and then me Hanif Mufasirah, Endah Kumalasari, Rian Fatan, and the last is Nanjung Nurani. Our material is about the translation process, which consists of closing the job and then creating the archive or updating instrument, and then the last is follow up. Closing the job, the work provider, the translator, and the revisor each carry out a postmortem analysis of the translation process. A comprehensive job review, sometimes called a post-project review, aiming to determine the strong points and the weakness in the process for future reference and improvement. Jadi penyedia pekerjaan, penerjemah, dan perevisi masing-masing melakukan analisis postmortem. Istilah postmortem adalah istilah untuk data-data yang dikumpulkan untuk proses identifikasi. Dalam konteks ini, maka maksudnya adalah data yang dikumpulkan dari proses penerjemahan yang telah dilakukan untuk diidentifikasi, yang terdiri dari tinjauan pekerjaan yang komprehensif, kadang-kadang disebut tinjauan pasca proyek, yang bertujuan untuk menemukan poin-poin kuat dan kelemahan dalam proses penerjemahan, untuk dijadikan referensi dan perbaikan di masa mendatang. The work professor shared the result of their job review, pointing particular areas where there is room for improvement and suggestion ways of achieving this. Penyedia pekerjaan, penerjemah, dan perevisi berbagi hasil tinjauannya dan menunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki dan menyarankan cara untuk mencapainya. Kemudian, the translator sends her or his invoice and the revisor does likewise. Penerjemah dan yang melakukan revisi mengirimkan tagihan. And next, the work provider receives the invoice or invoices. Any disagreement over invoice totals or payment of sums due is resolved according to the initial terms of the agreement or according to the arbitration clause included in the contract between the work provider and the translator. In any case, the translator's financial liability is limited to the invoice total. Jadi, yang keempat adalah penyedia pekerjaan menerima invoice atau tagihan. Nah, jika terdapat ketidaksepakatan jumlah tagihan atau pembayaran, itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan awal perjanjian. Jadi apabila di tengah-tengah ada ketidaksepakatan jumlah tagihan, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan awal perjanjian atau menurut klausul arbitrase antara penyedia pekerjaan dan penerjemah. Nah, di sini klausul arbitrase adalah suatu ketentuan yang tercantum di dalam kontrak atau dagang perjanjian lainnya, bahwa apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa berkenaan dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya diserahkan atau dilakukan secara arbitrase. Next, the work provider pay all sums due on the basis of the invoice received. Jadi, penyedia pekerjaan harus membayar semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan faktur yang diterima. Oh ya, faktur itu merupakan dokumen bukti adanya transaksi yang berisi keterangan mengenai pemesanan seperti alamat, nama, tanggal, nomor pemesanan, rincian barang yang dipesan, sampai total harga. And next, the translators and the receiver receive payment of sums due. Penerjemah dan perevisi menerima pembayaran jumlah uang yang jatuh tempo. And the last, the work provider, the translator, and the revisor close the corresponding job files. Dan yang terakhir, penyedia pekerjaan, penerjemah, dan juga perevisi akan menutup pekerjaan jika semuanya sudah selesai dan sesuai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nova Amelia Nabila. Today I want to explain about creating the archive or updating the instrument. Jadi pada step creating the archive and updating the instrument itu punya 4 tahapan tersendiri. Nah, kita masuk kepada tahapan yang pertama. The work provider, the translator, and the reviser each make an archive of everything pertaining to the completed job. Jadi pada step yang pertama ini agensi penerjemahan dan penerjemah dan perevisi masing-masing membuat arsip tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi mereka itu akan jadi setelah suatu teks penerjemahan itu selesai, teks penerjemahannya itu nggak langsung dibuang oleh agensi penerjemahan, tapi teks tersebut akan disimpan arsipnya untuk di masa yang akan datang. Nah, kita lanjut ke next step. Step yang kedua. Jadi, the work provider and the translator consolidate all the resources uses for the job, templates and models, terminology, phrasal, translation, optional, and so on. Consolidation consists in sorting, cleaning, completing, formatting, and preparing the terminology, phraseology, models, templates, translation memories, and any other resources in view of future use. Jadi, agensi penerjemahan dan penerjemah ini akan mengkonsolidasikan itu akan memperkuat semua sumber yang telah digunakan pada teks yang sebelumnya itu. Kayak misalkan teks sebelumnya itu kan pasti mempunyai template dan model yang berbeda atau template dan model masing-masing. Terusnya terminologi ungkapan, opsi terjemahan, versi selaras, dan memori terjemahan dan sebagainya itu pasti mempunyai yang masing-masingnya tersebut. Maka dari teks tersebut itu template dan modelnya itu akan disimpan di agensi penerjemahan. Nah, terusnya konsolidasi ini terdiri dari proses memperkuatnya ini terdiri dari menyortir, membersihkan, melengkapi, memformat, dan menyiapkan terminologi, fraseologi, model, template, memori terjemahan, dan sumber yang lainnya untuk digunakan di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan suatu teks itu udah selesai, gak semata-mata langsung dikasih, terusnya habis itu bakalan diabaikan oleh agensi penerjemahan. Itu gak seperti itu. Agensi penerjemahan pasti akan memperkuat teks terjemahan yang tadi. Kayak misalkan teks terjemahan yang tadi itu pasti bakalan dibersihkan lagi, akan dikompletin lagi, terusnya diformat lagi dengan sebaik-baiknya, biar nanti kalau misalkan di masa kedepannya suatu agensi penerjemahan diminta oleh nasabah untuk menerjemahkan hal yang serupa seperti itu, agensi penerjemahan tuh udah punya, jadi nggak kerja dari awal lagi gitu. Untuk third step, as the case may be, the translator will integrate all the consolidated material into the appropriate system, translation memory management system for future use. If this has been specifically set out in the specification, the translator prints out or burns a CD or DVD version of the glossary that was bought up for the translation. Jadi pada step yang selanjutnya penerjemah itu akan mengintegrasikan semua materi yang sudah diterjemahkan. Jadi kayak teks yang udah selesai nih, terusnya penerjemah itu pasti nggak langsung angkat tangan setelah menerjemahkan, tapi penerjemah itu bakalan punya tugas untuk mengintegrasi semua materi gabungan ke dalam sistem yang sesuai. Pasti kan setiap agensi penerjemahan atau seorang penerjemah itu punya aplikasi sendiri untuk menerjemahkan sebuah teks. Nah, jadi teks yang tadi itu dimasukkan ke dalam manajemen memori terjemahan yang mereka punya untuk digunakan di masa yang akan datang. Nah, jika ini telah ditetapkan secara khusus dalam spesifikasi, penerjemah akan mencetak teks tersebut, teks yang sudah rapih dan sudah sebagaimana rupa, udah bagus banget, itu akan dicetak, dan glosarium yang
sebelumnya itu pernah dipakai dan sekarang sudah tidak dipakai lagi, itu akan dibakar CD atau DVD-nya dan akan dibuatkan dengan glosarium yang baru lagi nih. Yang baru itu kayak misalkan contohnya ya, kayak misalkan teks kesehatan. Itu kan teks kesehatan pasti punya glosariumnya masing-masing. Nah, glosarium yang zaman dulu mungkin nggak punya nih glosarium yang zaman sekarang. Nah, maka itu glosarium yang zaman dulu itu bakalan nggak dipakai lagi, bakalan dibakar CD atau DVD-nya mungkin bakalan nggak dipakai lagi dan akan di-upgrade ke glosarium yang terbaru ini, gitu teman-teman. Pada step yang terakhir itu finally overall each partner creates a memory project that will be reactivated as needed in the future. Jadi seluruh atau setiap mitra atau setiap partner atau orang yang terlibat di dalam proyek ini itu bakalan mempunyai memory project yang akan diaktifkan kembali sesuai kebutuhan di masa yang mendatang. Jadi baik agensi penerjemahannya dan juga kliennya itu bakalan punya memori proyek tersebut. Jadi nanti kalau misalkan memori proyek tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu nanti di masa yang akan datang, itu tuh masih ada dan nanti tuh bakalan tinggal di-up lagi, bakalan digunakan lagi. Jadi nanti pekerjaannya tuh nggak dari awal lagi gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in these sessions, I will explain the material about follow-up. In these sessions, the work provider is naturally responsible for end use of the product resulting from the translation. Jadi, apa sih bagian follow-up ini? Nah, terus hal apa saja yang harus dilakukan oleh work provider dalam bagian ini? Oke. Nah, dalam bagian ini seorang work provider itu tuh masih memiliki tanggung jawab atas akhir produk yang dihasilkan dari terjemahan. Nah, terus kira-kira apa aja nih yang dilakukan oleh seorang work provider dalam follow up ini? Oke, yang pertama itu menyebarluaskan produk atau menyebarkan hasil produk terjemahan itu. Terus seorang work provider dia juga memiliki tanggung jawab kayak untuk memiliki produk yang akan mereka gandakan, mereka fotokopi, mereka cetak atau mereka integrasikan ke dalam web ataupun situs yang ada pada perusahaannya itu. Nah, terus seorang work provider itu juga harus kayak memiliki materi dan produk yang disebarluaskan pada media yang relevan. Ya kayak kertas, dokumen, CD-ROM ataupun video. Terus dia juga harus memiliki materi terjemahan yang dikirimkan atau disebarluaskan di antara pengguna. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu kayak harus memastikan tindak lanjut yang tepat untuk materi yang diterjemahkan. Nah, itu bisa kayak melalui survei, forum grup pengguna ataupun melalui versi mail. The next, it's no variance order for the translations of the translations company to be expected to disseminate and follow up the translation. Invite the service provider by the translation know frequently covers all the stages in the process up to and including final dissemination of the translation. In this case, the job file will only be closed for good once final disseminations has been complete. Jadi apa sih yang dimaksud pada poin ke 154? Nah, yang dimaksud di sini tuh kayak sekarang itu tidak jarang penerjemah atau agensi penerjemahan itu mereka diharapkan bisa menyebarluaskan atau menindaklanjuti terjemahannya. Bahkan sekarang tuh layanan yang mereka sediakan itu sering mencakup semua tahapan dalam proses sampai dengan akhir proses, yaitu penyebarluasan produk translationnya. Nah, dalam hal ini file pekerjaan itu akan selesai atau ditutup untuk
selamanya itu setelah proses diseminasi akhir itu selesai. Oke, the next material will be exported. Oke, thank you Mbak Nanjung. Pada poin 155, the work provider, the translator, and the revisor may speak upon the follow-up, the translate, and the disseminate material as regards the work they have carried out. Jadi di sini para work provider and translator and revisor disuruh untuk menindaklanjuti material yang mereka terjemahkan dan mereka disuruh untuk menyebarluaskan sehubungan dengan hasil dari kerjaan yang telah mereka lakukan. In point 156, each of the partners in the process will follow up their business contact. Number 1 is the translator and revisor keep in contact with their client, the work provider. Jadi si translator dan si revisor itu saling ataupun tetap berhubungan dengan klien-kliennya mereka. Number 2, the work provider keep in contact with his contractor, the translator, and the revisor. Jadi si work providernya ini tetap berhubungan dengan kontraktornya, yaitu si translator dan si the revisor. Okay, I think enough for today. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.